wabarakatuh. Kembali lagi membahas tentang misteri padang mahsyar. Jadi nanti manusia dan jin di padang mahsyar itu akan dikumpulkan seluruhnya sejak zaman Nabi Adam dan iblis hingga manusia dan jin yang terakhir kali meninggal pada tiupan sangkakala yang pertama. Itu semuanya digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan mereka tidak mengenakan sehelai kain pun ya, nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, sepatu, sandal, nggak ya. Dan dalam keadaan belum disunat gitu, masing-masing ya was-was gitu, muram, sibuk menunggu keputusan nasibnya gitu di hadapan Allah. Dan pada hari itu, matahari itu didekatkan di atas kepala mereka. Sejarak 1 mil ya. Tentunya ya perbandingannya dengan jarak sekarang mungkin ya cari tahu aja deh gitu jaraknya sekarang nih bumi dengan matahari. Kalau nanti di padang mahsyar itu, jarak matahari itu di atas kepala mereka tuh cuma 1 mil saja. Jadi panas teriknya itu benar-benar membakar kulit gitu. Membakar kulit seluruh hamba. Dan sehingga keringat mereka itu bercucuran deras gitu. Membenam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka itu tenggelam dengan keringatnya gitu. Ada juga yang memang sebagian keringat mereka itu meresap ke dalam tanah. Sedalam 70 hasta. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang sahih dari Miqdad bin Al-Aswad, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat itu nanti matahari itu didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang di dalam peluh keringat ya mereka berdasarkan kadar amalan mereka ketika di dunia. Di antara mereka itu ada yang tergenang gitu, ada yang tergenang gitu keringatnya itu ya setinggi kedua mata kakinya gitu. Ada yang tergenang setinggi kedua lututnya, ada yang tergenang setinggi pinggangnya, dan juga ada yang tergenang setinggi mulutnya. Rasulullah SAW lalu memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke mulutnya. Jadi ya ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri nanti di padang mahsyar itu gitu. Tergantung amal perbuatannya ketika di dunia ya. Kalau di dalam hadis ini dijelaskan, hadis ini kan hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim nomor 5108, hadis riwayat Bukhari nomor 4938, dan juga hadis riwayat Muslim yang lainnya gitu kan ada nomor 5106. Jadi ada yang tenggelam sampai ke mulutnya gitu. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi SAW membaca ayat pada hari ketika manusia berdiri menghadap dan menunggu keputusan kepada Rabb Allah semesta alam, surat Al-Mutaffifin ayat 6. Lalu beliau bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dalam keringatnya sehingga mencapai kedua telinganya. Bahkan aja ada yang sampai ke telinganya gitu tuh. Jadi masing-masing. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri gitu. Ada yang sampai ya cuma kedua mata kakinya saja. Ada yang tergenangnya itu sampai setinggi kedua lututnya. Ada yang tergenangnya itu sampai pinggangnya. Dan juga ada yang tergenang setinggi mulutnya. Ada yang tergenang sampai setinggi telinganya. Bahkan ada yang tergenang seluruh kepalanya gitu ya tergenang dengan keringatnya sendiri. Dan di hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah ya gitu, pada hari kiamat kelak manusia itu akan berkeringat sehingga keringatnya itu meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta, dan keringatnya itu menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6051 dan Muslim nomor 5107.
Jadi nanti kita ini ya kumpul di padang mahsyar itu, keringat-keringat kita ini semuanya itu keluar gitu. Tapi keluarnya itu sesuai dengan kadar dosa kita ketika di dunia gitu. Begitu menyiksa gitu. Belum lagi lamanya menunggu keputusan Allah gitu bagi masing-masing hamba. Padahal hamba yang dikumpulkan di padang mahsyar itu sangat banyak banget. Kan dari zaman Nabi Adam sampai benar-benar terakhir mati nanti hari kiamat tuh siapa itu dikumpulkan semuanya, termasuk iblisnya juga gitu. Seluruhnya dikumpulkan, ya sangat banyak banget, entah berapa miliar atau triliunan manusia dan jin, hanya Allah yang tahu gitu jumlah mereka itu. Dan ya kita semua ini semua gitu makhluk Allah itu akan menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal satu hari di akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat hitungannya 1000 tahun menurut hitungan dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ya. Sesungguhnya sehari di sisi Robmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Di dalam Quran surat As-Sajdah juga ada dijelaskan, surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kita ini dikumpulkan di padang mahsyar. Itu lumayan lama, banyak juga dari manusia dan jin. Itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan matahari juga kan didekatkan gitu. Jaraknya kan 1 mil. Makanya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jarak 1 mil ini baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak gitu semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh ketika di dunia ya, maka bagaimana gitu jika matahari tersebut nanti di padang mahsyar itu berada 1 mil di atas kepala kita. Tentu ini menjadi bahan pemikiran kita gitu. Wah, berarti memang huru hara pada hari kiamat itu kan pas waktu dikumpulkan di padang mahsyar itu luar biasa huru haranya, sangat menakutkan gitu kan. Makanya wajar walaupun dalam keadaan enggak pakai baju sehelai pun gitu kan, kita enggak fokus pengen ngelihat aurat yang lainnya, enggak fokus karena memang pada hari itu ya dahsyat banget gitu. Jadi ya kan logikanya ya gini, jika kalau nih matahari nih ya, matahari di dunia ini contohnya ya, kalau didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi itu kan akan terbakar gitu. Bagaimana mungkin gitu di akhirat kelak nanti matahari itu didekatkan dengan jarak 1 mil, namun makhluk tidak terbakar, ya nggak mungkin, pasti kan ya akan ini gitu kan. Kalau di akhirat kan memang tidak berlaku lagi misalkan panasnya matahari sedekat 1 mil itu akan membakar tubuh manusia seluruhnya. Tidak berlaku kalau di akhirat. Tergantung amal perbuatannya. Makanya kan tadi dijelaskan di dalam hadis kan, sebelumnya saya sampaikan bahwa memang ada yang tergenang sampai di betisnya gitu kan, ada yang tergenang itu setinggi kedua mata kakinya, ada yang tergenang itu setinggi kedua lututnya, ada juga yang tergenang itu setinggi pinggangnya, dan juga ada yang tergenang setinggi mulutnya, dan ada juga yang tergenang sampai setinggi telinganya gitu keringatnya itu. Jadi gak semuanya merasakan. Kalau orang-orang yang bertakwa kan orang yang bertakwa gitu, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu kan nanti dikumpulkan di hari kiamatnya itu bener-bener diratukan gitu ya, dikhususkan gitu, diberikan kendaraan gitu yang mewah gitu kan. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi di apa ya, memakai kendaraan dan
pokoknya kendaraannya bagus lah gitu, belum pernah dilihat keindahannya gitu. Dihiasi juga dengan hiasan-hiasan emas permata yang indah berkilau. Ini kan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Tentunya ya berdasar kata-kata beliau itu, karena di dalam Quran surat Maryam juga kan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu seperti perutusan yang terhormat gitu. Ya akan terhormat lah gitu orang yang bertakwa itu nanti ketika di akhirat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Dan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka itu tidak sama gitu dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Nih, seandainya nih manusia nih sekarang nih ya berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya, bahkan mereka akan binasa kan. Namun pada hari kiamat kelak mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan, kecuali ya beberapa golongan gitu yang dinaungi oleh Allah gitu. Mereka juga kan mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi gitu kan. Coba perhatikan deh keadaan penghuni neraka yang disiksa gitu dengan begitu kerasnya. Namun mereka itu tidak binasa. Sebagaimana Allah berfirman, kita perhatikan ya ayat Allah ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Masya Allah, siksaannya ya luar biasa. Makanya kalau dipikir-pikir ya kita hidup di dunia itu hanya hidup orang mukmin itu sebenarnya ya di sana gitu, di surga gitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan dan izinkan kita orang-orang yang beriman ketika di dunia yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita betul-betul ya dikembalikan ke tempat asalnya itu surga gitu, seperti Nabi Adam gitu alaihissalam. Itu kan tempat sebenarnya adalah surga. Kenapa beliau diusir dari surga? Karena nggak taat sama Allah gitu dan mengikuti bisikan-bisikan setan. Kita pun ketika di dunia kalau nggak taat sama Allah ya dan mengikuti bisikan-bisikan setan, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, tentunya kita juga tidak ada kesempatan lagi untuk masuk ke dalam surga gitu. Ya mudah-mudahan ya memang betul sih masuk surga itu karena rahmat Allah. Cuma kan rahmat Allah juga ada sebab. Allah itu akan memberikan rahmat kepada kita, menurunkan rahmat kepada kita kalau kitanya memang betul-betul menjalankan ya menempuh jalan-jalan kebaikan yang Allah ridhoi gitu. Nanti di padang mahsyar itu masa menunggunya sangat menyiksa banget buat orang kafir. Karena ya orang kafir tuh ya pokoknya lama gitu jaraknya. Tapi berbeda gitu masa menunggunya orang yang beriman gitu. Masanya tidak terlalu lama gitu. Karena Allah mudahkan gitu bagi mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi yang sahih dari Abu Hurairah, beliau bersabda, pada hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, kadarnya adalah selama setengah hari, yaitu 50.000 tahun. Namun waktu yang selama itu diringankan bagi orang-orang mukmin, sebagaimana jarak waktu dari matahari condong ke barat hingga matahari tenggelam. Berarti kan dari terbit matahari sampai matahari terbenam, pagi sampai sore aja gitu. Kalau orang beriman, tapi kalau orang yang kafir, orang yang ateis, komunis tuh ya, itu ya jaraknya itu 50.000 tahun. Mereka kan gak percaya dengan akhirat. Makanya ketika dibangkitkan di akhirat nanti mereka mah kaget gitu. Kaget, takut gitu.
ya kalau orang beriman kan sesuatu yang bukan tabu gitu hari kebangkitan itu, karena ya sudah tahu gitu ketika di dunia itu sudah dijelaskan, sudah membaca Al-Quran, sudah membaca Al-Hadis gitu, sudah tahu gitu kan bahwa perjalanan kita ini setelah dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barja, alam mahsyar, itu udah tahu gitu proses-proses perjalanan menuju ke sana. Kecuali orang kafir, makanya ketika orang kafir dibangkitkan tuh kaget. Orang Islam juga mungkin ada yang nggak tahu juga kali ya perjalanan manusia dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barja, alam mahsyar. Makanya ya banyak juga sih yang Islam KTP. Makanya memang harus benar-benar dipelajari gitu. Biar kitanya nanti diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kan nanti di padang mahsyar itu kan susah banget kita gitu. Makanya kan Allah memberikan kesempatan gitu kepada umatnya untuk meminta syafaat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau misalkan kita kayaknya ketika di dunia aja nggak kenal Allah, nggak kenal syariatnya, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal akhirat, ya gimana kita mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ya harus dijemput gitu. Kita lah gitu kan yang akan menjemput jalan-jalan kebaikan yang Allah ridho gitu. Ya banyak berdoa saja. Semoga Allah memberikan kita kebaikan, bukan hanya di dunia saja tapi juga kebaikan di akhirat juga. Jadi orang mukmin itu nanti waktunya bentar banget gitu. Nunggu di padang mahsyar itu jaraknya ya dari matahari condong ke barat gitu kan. Matahari condong ke barat hingga matahari tenggelam. Jadi matahari terbit sampai tenggelam gitu. Dan masing-masing kita tuh nanti gitu kan digilir gitu untuk diadili, satu-satu dihitung amal kebaikan dan dosa-dosa kita gitu. Dan kita ini menerima gitu buku catatan amalnya ketika kita di dunia nih. Kita ini kan di dunia nih, setiap amal perbuatan dan kebaikan kita itu kan dicatat gitu oleh malaikat yang diutus oleh Allah, catat amal baik, amal buruk. Nanti kitab itu ditimbang, yang namanya yaumul mizan. Jadi baru setelah itu kita tahu nih nasib kita kemana gitu. Kitab kitanya ini akan diterimanya di depan, di kanan, apa di belakang. Kalau misalkan kita termasuk penghuni surga, kita menerima kitabnya dari depan atau dari kanan. Tapi kalau kita penghuni neraka, itu masuk diberikan nerima kitabnya itu dari belakang gitu. Tentu kan menakutkan banget. Masalahnya kan kita mau benar-benar disiksa gitu di neraka gitu. Tentu hal yang sangat menakutkan gitu. Dan gak fokus juga kita kepada aurat yang lain pada waktu di padang mahsyar. Dan pada hari perkumpulan gitu di padang mahsyar itu tentu kan sangat panas karena jarak matahari kan dekat banget. Panas, udah panas sesek gitu, bau keringat, berdiri lama gitu. Banyak gitu penderitaan lainnya gitu yang nggak bisa dibayangkan gitu dengan akal yang terbatas ini gitu, akal kita yang terbatas ini gitu. Karena semua orang itu pada berharap gitu mendapatkan naungan dari sengatan matahari yang terbakar gitu. Ya, satu-satunya penolong gitu yang memang bisa diharapkan bantuannya yaitu amal solih gitu untuk setiap hamba. Makanya kan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Siapakah golongan itu? Ada imamun adil, imam yang adil tuh ya, adil kepada rakyatnya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi betul-betul ingin mensejahterakan rakyatnya. Pendidikannya, kesehatannya itu diperhatikan oleh pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti? Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, beribadah terus kepada Allah gitu.
remajanya, sampai dewasanya, sampai meninggal pun dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ini mendapatkan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat? Seorang pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, yang berkedudukan tinggi, tapi pemuda ini berkata, saya takut kepada Allah gitu. Ya sekarang kan boro-boro kegoda sama cewek cantik udah pasti ya. Sekarang mah yang nggak bagus juga kan kegoda aja, karena udah zamannya udah akhir zamannya, beginilah orang-orangnya udah pada aneh-aneh gitu. Kalau di hadis Nabi ini ya tadi digambarkannya seorang pemuda yang digoda oleh wanita cantik banget ya. Bukan wanita nggak cantik, maksudnya cantik wanitanya yang berkedudukan tinggi, tapi pemuda ini mengatakan ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu. Dan siapa lagi yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat? Orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ya. Jadi hatinya itu terpaut dengan masjid. Mungkin ada sebagian orang ya yang masih ketika datangnya waktu sholat, udah sholat lagi gitu kan, udah asar lagi. Berbeda dengan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Justru waktu sholat itu waktu yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Jadi ketika sudah melaksanakan sholat duhur misalkan, dia udah selesai sholat duhur, dia merindukan banget untuk melaksanakan sholat asar gitu. Jadi hatinya terpaut dengan masjid. Terus siapa lagi? Orang yang dia itu beribadah kepada Allah malam-malam, bermunajat, dia menangis kepada Allah karena rasa takutnya seorang hamba ini kepada Allah. Dia menangis gitu. Ini orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Siapa lagi? Orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kiri pun tidak melihatnya gitu. Maksudnya adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Tuh ya, ini akan mendapatkan naungan. Tapi yang nomor pertama itu imamun adil. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil gitu, yang memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan dirinya sendiri untuk memperkaya diri sendiri, tapi betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memikirkan pendidikan, kesehatan rakyatnya, dan betul-betul tidak sampai memperbanyak hutang negara sehingga lama-lama kalau nggak kebayar hutang negara ini malah dijual. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil ini bukan hanya pemimpin yang bertugas di pemerintahan saja gitu, pemimpin perusahaan ya, itu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tentunya syarat satu paling utamanya adalah beriman kepada Allah gitu. Dan barang siapa nih, di dalam hadis juga dijelaskan ya. Di dalam hadis dijelaskan, hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan salah satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan hari kiamat darinya. Barang siapa memudahkan orang yang tengah mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4000
4867, Tirmizi nomor 1345, Abu Dawud nomor 4295, dan Ibnu Majah nomor 221. Jadi nih kita nih ya, ketika di dunia ada orang lain kesusahan gitu ya, orang mukmin, saudara muslim kita kesusahan, maka Allah akan melepaskan kesusahan kita nanti di hari kiamat. Terus kalau misalkan kita menemukan orang sedang mengalami kesulitan, maka kita mudahkan, kita bantu orang yang kesulitan itu, maka Allah juga akan mudahkan kita nanti di dunia dan di akhirat. Dan di hari kiamat juga kita akan dimudahkan. Dan kita juga misalkan menutup aib seorang muslim ya, nanti di akhirat Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga kalau misalkan kita suka nolong orang gitu kan, maka kita juga nanti akan ditolong oleh Allah di hari kiamat. Ya, jadi gitu, menjaga aib saudara muslim kita, apalagi zamannya media sosial ini luar biasa ya. Aib saudaranya sendiri ya diumbar di media sosial, di medsos. Ya, tentu hal ini juga tidak diutamakan gitu, karena yang paling utamanya adalah kita menjaga aib saudara muslim kita, supaya kita juga nanti dijaga aib kita nanti sama Allah. Karena ya setiap manusia tuh pasti punya aib lah, gak mungkin, kecuali ya kita malaikat sempurna, manusia itu pasti ada salahnya, gak mungkin. Rasulullah ya udah dijamin ya maksum gitu, dijaga beliau mah. Ya kalau kita bukan nabi, bukan rasul gitu, hanya manusia biasa, ya kita pasti punya aib. Orang lain gak ada yang tahu aja, makanya orang pada suka sama kita gitu. Taunya dia baik, bijak gitu kan, lemah lembut, bisa menyelesaikan masalah, gak suka emosionalan gitu kan, misal gitu, ketika dia memimpin sebuah lembaga pendidikan atau perusahaan atau apalah gitu ya. Tapi ya sesempurnanya itu di mata manusia pasti punya aib, punya kekurangan, karena Allah tutup-tutupin aja gitu. Makanya ya kita harus terus memikirkan atau memahami proses perjalanan kita ini gitu, biar kitanya juga hati-hati ketika menjalani kehidupan di dunia. Nanti nih yang akan memiliki syafaat kubro itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah satu-satunya hamba Allah gitu yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada seluruh hamba pada saat itu, pada saat menunggu keputusan Allah di padang mahsyar. Jadi dengan syafaat ini nanti umat manusia itu akan segera mendapat panggilan gitu untuk menjalani proses pemeriksaan. Diperiksa dulu, menakutkan sih kalau dibayangin gitu. Terus nanti habis diperiksa mempertanggungjawabkan gitu. Dihitung amal-amal kita nanti itu. Dan dengan syafaat ini pula gitu kan, ada golongan umat Islam yang memang ya ada ya yang memang tidak perlu mengalami peristiwa hisab gitu. Jadi langsung dimasukkan ke dalam surga secara langsung dari pintu surga yang istimewa, yaitu surga yang paling kanan gitu. Jadi memang dengan syafaat ini kan ada yang memang masuk surga tanpa hisab gitu. Dan dengan syafaat ini juga manusia segera dapat panggilan gitu. Coba sih bayangin berjuta-juta triliunan ya mungkin manusia dan iblis dipanggil kan, diadili. Ngantrinya Masya Allah gitu kalau kita bayangin ngantrinya gitu.
Ya sebab dari syafaat Rasulullah ini langsung ya dipanggil gitu di prosesnya, pemeriksaannya gitu. Ada yang diperiksa benar-benar dihitung gitu amal perbuatannya, ada juga yang memang ya tanpa hisab gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri gitu menyampaikan, kata beliau, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa begitu? Kata Rasulullah. Seluruh manusia sejak yang pertama hingga yang terakhir akan dikumpulkan di sebuah tempat padang mahsyar, dan seorang penyeru, ya malaikat, akan bisa memperdengarkan suaranya kepada mereka semua, dan mereka tampak sejauh mata memandang. Matahari akan didekatkan sehingga manusia mengalami kepayahan gitu, kesengsaraan yang tidak sanggup mereka tanggung lagi. Jadi nanti kita ini semua itu akan mencari orang yang akan bisa memberikan syafaat gitu. Nanti kita tuh nanti di padang mahsyar itu akan mencari, akan meminta gitu syafaat gitu kepada Allah gitu. Kita nanti akan mencari gitu yang bisa memberikan syafaat. Kita datang gitu kan, kalau di dalam hadis Nabi dijelaskan gitu kan, nanti kita datang ke Nabi Adam dulu. Tapi Nabi Adam sendiri tidak bisa memberikan syafaat gitu kepada kita gitu. Kita nanti akan berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam gitu, mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ini? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang harus kami tanggung ini? Nanti kita tuh gitu ngedatangi Nabi Adam. Apa yang dikatakan Nabi Adam alaihi salam? Adam menjawab, pada hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang sebelumnya. Belum pernah dia murka seperti sekarang ini. Dan setelah ini dia tidak akan pernah murka seperti kemurkaannya sekarang ini. Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri. Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri. Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri. Pergilah kalian kepada orang lain. Pergilah kalian kepada Nuh. Jadi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Lalu kita mendatangi Nabi Nuh dan berkata dengan kata-kata yang sama kepada Nabi Adam. Apa kata kita nanti di akhirat? Wahai Nuh, mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ini? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang harus kami tanggung ini? Nabi Nuh pun menjawab seperti apa yang dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini ya memerintahkan kepada kita, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Aku hanya bisa ngurus diriku sendiri. Aku hanya bisa ngurus diriku sendiri gitu. Ya kata-katanya sama jawabannya, seperti jawaban Nabi Adam. Dan kita pun mendatangi Nabi Ibrahim. Kita pun meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim dengan ucapan yang sama gitu, yang kita sampaikan kepada Nabi Adam dan juga kepada Nabi Nuh. Ucapan kita ya, wahai Ibrahim, mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ini? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang kami harus tanggung? Nabi Ibrahim pun menjawab sama seperti jawabannya Nabi Adam. Dan Nabi Ibrahim, ya aku hanya bisa mengurus diriku sendiri. Pergilah kalian kepada Musa gitu. Lantas kita pun mencari Nabi Musa. Dan ketemulah Nabi Musa. Dan mengucapkan kata-kata yang sama kita kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa,
Mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ini? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang harus kami tanggung ini? Nabi Musa pun dia menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Nuh, jawaban Nabi Adam, sama. Jadi aku hanya bisa ngurus diriku sendiri, kata Nabi Musa. Aku hanya bisa ngurus diriku sendiri. Pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Lantas kita pun nanti ya semua nih yang ingin mendapatkan syafaat, nyari-nyari Nabi Isa, ketemulah Nabi Isa dan berkata gitu, wahai Nabi Isa, tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang harus kami tanggung ini? Nabi Isa pun menjawab sama persis jawabannya seperti jawaban Nabi Adam, jawaban Nabi Nuh, jawaban Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Musa, ya sama gitu jawabannya. Aku hanya ingin ngurus diriku sendiri. Aku hanya bisa ngurus diriku sendiri. Pergilah kalian kepada orang lain. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita pun nanti di padang mahsyar akan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan dosamu yang belakangan. Mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ini? Tidakkah engkau menyaksikan kesengsaraan yang harus kami tanggung ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat menghadap Allah, bersujud di bawah arsy. Allah mewahyukan kepada beliau berbagai kalimat pujian kepadanya yang sebelumnya belum pernah diwahyukan kepada siapapun selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan aku beri. Mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi hak untuk memberikan syafaat. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya sembari mengatakan, wahai Allah Rabbku, selamatkanlah umatku. Wahai Allah Rabbku, selamatkanlah umatku. Wahai Allah Rabbku. Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak akan mengalami hisab perhitungan amal ke dalam surga melalui pintu surga yang paling kanan. Sisa umatmu akan memasuki surga melalui pintu-pintu surga yang lainnya, sebagaimana umat-umat lain akan memasukinya dari pintu-pintu surga tersebut. Jadi ada dua golongan nikmat Nabi Muhammad juga. Ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dari sebelah kanan, sementara yang dihisab, yang dihitung, ya akan masuki surga dari pintu-pintu surga yang lainnya gitu, sebagaimana umat-umat lain juga akan memasukinya. Jadi yang masuk surga tanpa hisab ini yang dari sebelah kanan ini tentunya spesial ya. Amalannya ketika di dunia dia betul-betul sungguh-sungguh itu mengejar kebahagiaan di akhirat gitu, mengejar ridho dan surganya Allah tentunya sungguh-sungguh ketika di dunia. Orang yang mendapatkan pelayanan spesial gitu, masuk surga tanpa hisab. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua pintu surga adalah seperti jarak antara Mekah dan Himyar atau antara Mekah dan Busro. Hadis riwayat Bukhari nomor 4343 dan Muslim nomor 287. Jadi bagi seluruh hamba Allah yang lain, syafaat ini menjadi awal berakhirnya proses menunggu keputusan Allah. Baru setelah itu
itu mereka nih, kita semua akan menerima buku catatan amal dan menjalani proses hisab. Hisab itu perhitungan ya. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di padang mahsyar disebut syafaat Al-Kubra, syafaat yang paling besar ya adalah Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah kepada beliau dalam firman-Nya Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian waktu malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Jadi itu ya, masuk ke dalam, ada kaitannya gitu dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat al-kubra, syafaat yang paling besar gitu. Jadi tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mengimani kehidupan akhirat, harus banyak-banyak mengingat akhirat gitu, biar ketika hidup di dunia kita betul-betul hati-hati gitu kan, menjaga amarah, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mencuri. Kita betul-betul tidak hanya sekedar menjalankan ibadah sholat saja, tapi kita masih belum bisa menjaga pandangan. Kita tidak hanya sekedar kita zakat aja, ya zakat wajib itu mah tetap, maksud saya bukan hanya sekedar zakat, sholat aja, bukan hanya itu, tapi betul-betul innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkarnya itu betul-betul diterapkan gitu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkarnya, itu memang betul-betul diterapkan gitu, sehingga kita memang betul-betul akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi jangan hanya sekedar sholat, tapi kita masih buka aurat, kita sholat, baca Al-Quran, kita masih memperlihatkan tubuh kita di media sosial gitu kan. Kita sholat tapi kita masih pelit, nggak mau mengeluarkan zakat harta misalkan. Ya betul-betul gitu, kita ini ketika di dunia enggak mudah prosesnya gitu untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah itu ya, harus berjuang gitu. Makanya ada istilah kata-kata kalau surga itu dikelilingi oleh onak dan duri, maksudnya cobaan, rintangan untuk mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah gitu kan. Itu tentunya banyak cobaannya, tantangannya juga luar biasa besar gitu untuk melawan hawa nafsu kita gitu kan. Kita dilarang amarah gitu kan, gak boleh marah, la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga gitu kan. Ya banyak terjadi pembunuhan, itu kan sebab marah gitu kan. Terjadi ya banyak gitu hal-hal negatif sebab daripada marah. Jadi ya tidak hanya sekadar ibadah-ibadah mahdhah saja gitu, tapi akhlak kitanya tercela, suka nonton video yang tidak senonoh gitu kan, tidak ghadul basor gitu kan, nauzubillah zina, bahkan nauzubillah min dzalik, ada yang homo gitu, lesbi ada gitu, padahal ya ada yang modelan kayak gitu, mereka masih sholat walaupun kadang-kadang. Ya makanya kenapa Allah memerintahkan kepada hambanya, masuklah ke udhulu fissilmi kafah, masuklah kepada agama Islam secara menyeluruh gitu, gak setengah-setengah gitu. Sholat aja tapi zakat enggak, sholat zakat iya tapi menutup aurat enggak gitu, sholat zakat puasa iya tapi masih suka memfitnah, masih suka mengadu domba gitu. Ya betul-betul gitu, akhlaknya betul-betul kita jaga gitu. Makanya kan supaya kita menjaga semuanya gitu kan, agar betul-betul kita selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah gitu.
tentu ya kita harus betul-betul jangan pernah meninggalkan majelis ilmu agama. Jadi harus betul-betul mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Jangan sampai kita meninggalkan untuk menuntut ilmu agama, karena sejatinya menuntut ilmu agama itu kan dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Jadi itu ya, sebagai pengingat untuk kita semuanya bahwa kita di dunia ini ya nggak abadi. Di dunia ini hanya sementara, kita hanya mampir, kita lagi nanem, nanti hasilnya akan kita peroleh di akhirat. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan berlomba-lomba untuk paling kaya gitu, paling mewah, pakaiannya paling branded gitu, atau tasnya yang paling mahal, miliaran rumahnya. Jangan berlomba-lomba dalam hal itu, karena kekayaan di dunia nggak ada artinya, semuanya nggak akan dibawa mati kalau harta yang kita punya itu tidak digunakan untuk di jalan Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan materi misteri Padang Mahsyar. Nanti insya Allah akan dibahas lagi. Berikutnya adalah tentang proses dari mulai malaikat turun bersaf-saf nanti ya, yang akan kita bahas gitu kan. Dan juga nanti ada pembahasan seluruh makhluk nanti dihadapkan kepada Allah gitu. Dan neraka juga nanti akan dipertontonkan di hadapan umat manusia, nanti akan kita bahas. Jadi mudah-mudahan misteri Padang Mahsyar ini yang mendengarkan menjadi pengingat agar hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Karena ya kita udah sholat, udah ngaji, udah sedekah, udah zakat, belum tentu juga gitu kan. Bahkan kata Nabi ada yang ahli ibadah tapi bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Karena suka menzolimi manusia yang lain, suka gibah, suka namimah, suka fitnah, suka adu domba, ya, menzolimi, membunuh, menghancurkan kehormatan, menyiksa. Itu kan kaitannya dosa dengan manusia. Kalau kaitannya dosa dengan manusia itu kan ya juga berat juga gitu. Kalau manusia itu belum memaafkan ya tentu akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya hati-hati, jadi orang baik, jadi orang benar. Ikuti jalan-jalan para nabi dan rasul, jalan-jalan kebaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Syukroni musahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.